Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan iman dan takwa, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir memenuhi panggilan untuk melaksanakan kajian secara rutin Jumat pagi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan langkah hati kita menjadi saksi di akhirat bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan teriring kepada seluruh umat Islam, dan mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, wabil khusus kepada calon jamaah haji dari Rumah Sakit Margono yang hari ini berkumpul bersama dalam rangka untuk pembekalan sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci. Saya ingin mendengarkan Bapak-bapak untuk talbiyah bersama agar hati terpaut kepada Allah, jiwa menyatu kepada Allah, dan bekal bukan hanya pada dunia tetapi bekal di akhirat. Sedangkan kita proses demi proses sudah dilalui, akan tetapi karena haji adalah panggilan Allah, mudah-mudahan kita segera diberikan oleh Allah kemudahan untuk langkah-langkah berikutnya sampai di Masjidil Haram bagi jemaah haji yang tahun ini berangkat, dan bagi calon-calon yang sudah mendaftar akan tetapi masih menunggu waktu yang telah Allah SWT tentukan. Mari kita talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah meniatkan haji tahun ini dimudahkan Allah SWT. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah SWT. Kemudian pada ayat yang lain, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima.
sempurnanya rukun di dalam agama Islam adalah dengan menunaikan ibadah haji. Maka Bapak Ibu yang telah mendaftarkan dan gilirannya berangkat tahun 2024 ini, bersyukurlah kepada Allah SWT. Karena dengan panggilan Allah semata, orang akan dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan kewajiban sebagai umat Islam, menyempurnakan rukunnya yang kelima. Rasulullah SAW menganjurkan barang siapa yang telah berazam untuk menunaikan ibadah haji, fal yata'ajjal, maka bersegerakan. Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan dari kesehatan dan dari perbekalan, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan adalah pahala yang untuk kemudian diberikan menjadi tempat di mana orang yang haji mabrur pasti akan masuk surga. Bapak Ibu rahimahullah, haji awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah dipanggil, wahai Ibrahim alaihissalam, ketika membangun Ka'bah seperti gambar yang ada di depan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim, panggillah umat untuk berdatangan memakmurkan Masjidil Haram dan untuk menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim berkata dan bertanya kepada Allah seraya meminta petunjuk, ya Rabb, wahai Tuhanku, bagaimana dengan aku kondisinya lemah suara dan tidak mungkin memanggil seluruh umat, sedangkan mereka tidak kelihatan. Di hadapanku adalah gunung dan batu serta padang pasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim, panggillah mereka, aku yang akan menyampaikan panggilan itu kepada mereka. Maka di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa anzim bin-nasi bil hajji ya'tuka rijala. Haji adalah merupakan panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim kepada semua umat untuk mendatangi Masjidil Haram, Tawaf dan sa'i di sekitar Ka'bah. Nabi Ibrahim ketika mendapati perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, panggillah dengan suaramu yang lantang, aku yang akan menyampaikan panggilanmu itu ke seluruh pelosok penjuru dunia di mana ada umat manusia berada. Maka bersyukur Bapak Ibu yang hari ini telah dipastikan dengan mendapatkan nomor porsi dan kloter sekian akan berangkat dari Solo atau dari Jogja atau dari Jakarta, karena itu adalah sebetulnya panggilan atas doa Nabi Ibrahim sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah. Apa yang harus dilakukan oleh jamaah haji di saat sudah mewajibkan atau sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji? Rasulullah menganjurkan, pertama, niatkanlah haji dan umrah karena Allah. Bapak Ibu yang sering di luar negeri, biasanya kalau mau ke luar negeri ya happy-happy saja lah. Tapi beda banget dengan orang yang mau pergi haji. Ada rasa sedih, ada rasa terharu, ada rasa bagaimana, begitu rasanya. Tetangganya juga begitu. Ada permintaan maaf, ada seperti wasiat, ini seperti mau mana gitu. Dan tidak hanya satu orang, seluruh umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji mempunyai perasaan yang sama. Karena memang bahwa proses ibadah haji adalah merupakan proses awal untuk penyerahan diri kepada Allah sebagai simbol bahwa manusia akan kembali kepada Allah, sebagaimana orang yang berangkat dari rumahnya ke Baitullah itu adalah sedang memproses dirinya untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita memasang niat
Saya alhamdulillah dulu haji pertama tahun 95. Bapak Ibu mungkin masih baru jadi pegawai atau ada yang belum masuk. Yang saya ingatkan melalui guru-guru saya berwasiat adalah jadilah tamu Allah, hormatilah tuan rumah. Tuan rumahnya di sana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu mendatangi adalah Baitullah, rumah Allah. Jadilah tamu yang terhormat, maka akan dimuliakan oleh tuan rumahnya. Siapa saja yang kedatangan tamu, kemudian tamunya mempunyai akhlakul karimah, bersopan santun, tuan rumahnya pun akan segan. Bapak Ibu akan menjadi tamu di sana. Bukan hanya tamu negara Arab Saudi, bukan hanya tamunya raja, tetapi adalah tamunya Allah. Maka barang siapa yang mendatangi rumah Allah, niatnya hanya karena Allah. Ketika pertama kali melihat Ka'bah dan sebelum masuk ke negeri Makkah, sudah niat Allahumma inna hadzal baita bait wal haram haram wal baitu baitu faharrim luhumana wa basharatana 'alan nar. Pertama kali melihat Ka'bah sudah dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, ini adalah rumahku dan ini adalah negeri yang Engkau muliakan. Maka sebagaimana Engkau telah memuliakan negeri ini, maka jauhkanlah kami, kulit kami dan badan kami dari api neraka. Faharrim luhumana wa basharatana 'alan nar. Bapak Ibu, pertama, niatkanlah haji dan umrah karena Allah. Jadilah seperti tamu yang ketika kita lihat orang datang ke istana, maka seluruh istana ada penjaganya. Di sana ada penjaga gerbang, di sana ada penjaga istana yang selalu mengintai. Mereka adalah para malaikat-malaikat Allah. Maka ada istilah, jangan pernah berkata buruk karena di sana akan bisa muncul perbuatan atau perkataan buruk. Selalulah untuk berkata baik, karena itu akan disaksikan dan diaminkan oleh malaikat. Ada beberapa kejadian seperti ini. Saya menjadi pendamping haji pernah, menjadi petugas negara pernah, menjadi jamaah haji yang masih individu juga pernah. Saya mendampingi dokter-dokter. Kebetulan dokter itu ada yang asalnya dari Banyumas, Dokter Ananda, waktu itu Dokter Hadi, dengan Dokter Imam dari Bunyai, yang tidak menyandang dokter, dengan mempunyai panggilan untuk menunaikan ibadah haji, maka Allah SWT berikan kemuliaan. Salah satunya adalah karena dokter itu mempunyai spesialis, yaitu adalah menolong orang. Maka ternyata di sana oleh Allah SWT diberikan kedudukan. Satu adalah tidak pernah sakit. Dokter yang niatnya datang untuk menjadi tamu Allah dan siap membawa misi untuk menyehatkan dan menyelamatkan orang, di sana tidak pernah sakit. Tapi kemudian ada dokter yang memang ditugaskan dari negara untuk menjadi dokter, tapi banyak mengeluh, akhirnya sakit. Seperti Bu Direktur tadi mengatakan, kadang yang tidak mendapatkan tugas berangkat di sana kemudian adalah menjalankan tugasnya karena syukurnya kepada Allah dijauhkan dari penyakit dan kemudian bisa berprofesi seperti dokter tetapi tidak membawa SK. Yang membawa SK kadang-kadang menjadi tanggungan jamaahnya. Disebabkan adalah ada niat yang tidak karena Allah SWT. Bapak Ibu rahimahullah, di Masjidil Haram jadilah muslim dan muslimah yang berakhlakul karimah. Karena banyak sekali yang lupa bahwa sholat satu rakaat di Masjidil Haram Makkah nilai ibadahnya 100.000 di luar Masjidil Haram. Orang yang tidak paham maka akan membiarkan waktunya berlalu tanpa memaksimalkan doanya, waktunya dilepaskan tanpa tahajud. Padahal satu rakaat di sana melebihi 100.000-nya di luar Masjidil Haram. Bapak Ibu, ini adalah merupakan anugerah dari Allah untuk umat Islam. Para dokter, para karyawan bisa dibayarkan dengan sedikitnya waktu di sana. Barangkali ada yang 40 hari, kalau yang plus malah kurang dari 40 hari. Bayangkan bahwa kesempatan Allah tidak mungkin
kecuali orang-orang yang Allah tentukan, karena memang tidak boleh egois di dalam masalah haji. Maka jadikanlah kesempatan di Masjidil Haram yang bisa dilakukan, lakukanlah. Membaca Al-Quran di sana pahalanya berbeda dengan membaca Al-Quran di sini. Menolong orang di sana juga berbeda pahalanya. Maka bagi para dokter yang sudah mempunyai profesi menolong orang, bukan karena profesinya, tetapi adalah karena panggilan Allah untuk menjadi penolong. Yang berikutnya, niatkanlah segala sesuatu itu karena mencintai dan karena bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu rahimahullah, nanti ada yang mempunyai pondokan biasanya agak jauh dari Masjidil Haram. Untuk itu, jangan pernah mengatakan wah jauh sekali, karena sejauh-jauh mata memandang di Mekah itu masih jauh dari teman-teman kita yang ada di Indonesia. Dimanapun ditempatkan, jangan mengatakan ini salah ini, saya masa ditempatkan di tempat yang jauh, karena itu adalah merupakan bagian rizki orang yang berbeda-beda. Tetapi bahwa kesungguhan Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji itu yang akan menjadikan dekat semua tempat. Percaya bahwa semakin ditempatkan di tempat yang dekat dengan Masjidil Haram, biasanya ada kata lah dekat ini sudah ada, nanti kok bisa langsung bisa turun. Ternyata banyak yang terlambat masjid sudah qomat, tetapi jamaah belum tiba di dalam masjid adalah karena tempatnya dianggap dekat. Maka hotel-hotel yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram itu biasanya orang-orangnya lebih santai. Padahal orang-orang di sana mempunyai tujuan yang sama. Yang santai pasti ketinggalan. Sehingga Bapak Ibu nanti di mana saja ditempatkan, mungkin ada yang bintang 5, mungkin ada yang bintang 3, mungkin yang tanpa bintang. Itu adalah menjadi ujian kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pada tahun 2002 saya haji dengan posisi yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Tapi biasanya bapak-bapak yang bisa membayar hotel mahal itu biasanya punya harga mahal juga. Misalnya pengen dilayani, pengen mendapatkan yang plus, pengen mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan karena mereka tidak membayar mahal. Ini adalah ujian orang kaya. Kekayaan jangan pernah menjadikan orang sombong di sana, karena kesombongan itu akan menjadikan hajinya tidak mabrur. Kesombongan orang akan menjauhkan dari sifat yang Allah SWT inginkan dari hambanya, yaitu adalah senantiasa mengatakan seluruh manusia sama. Di hadapan Allah tidak ada konglomerat, tidak ada pejabat, semuanya adalah di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya pernah Bapak Ibu mendampingi konglomerat dari Kalimantan yang kekayaannya luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan di sana bahwa harta tidak semuanya bisa menundukkan keimanan seseorang. Kemudian di saat haji dilalat itu mendapatkan hotel yang tidak serp dengan hatinya. Ketika mendapatkan hotel yang tidak serp, akhirnya mengatakan, coba carikan hotel yang lebih baik dari ini. 2 kali lipat pun akan bisa bayar. Semuanya muncul dilarang. Setelah mendapatkan hotel yang 2 kali lipat mahalnya sudah dibayar, jatuh sakit. Kira-kira mau kemana lagi? Teman-temannya yang hotelnya biasa-biasa sehat semua, karena tidak ada perasaan untuk bermegah-megahan di sana, tetapi adalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan mereka menjadi sehat. Orang yang semakin meminta haknya di sana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beratkan di dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, cinta kepada Allah, usahakan semua ibadah Bapak Ibu untuk mengungkapkan rasa cinta. Nanti ada panggilan azan yang sangat merdu, datangilah, dan kalau bisa, karena Masjidil Haram luas sekali, jangan pernah meninggalkan di mana sop-sop dan di mana makom-makom yang mulia. Di sana ada Muntazam, yaitu adalah daerah yang dekat dengan makom Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim di situ akan kelihatan telapak kakinya, bekas telapak kakinya, dan di situ ada makom Muntazam, yaitu antara Hajar Aswad dengan makom Ibrahim. Atau dari depan pintu Ka'bah terus ke belakang. Usahakan
selalu menghadirkan bahwa tempat-tempat itu yang diizinkan oleh Allah untuk berdoa, yakinlah ketika 5 waktu Bapak Ibu ada di sudut-sudut Multazam. Kalau tidak bisa, usahakan tetap berada di dalam Masjidil Haram. Kalau tidak bisa lagi, jangan pernah sholat di hotel selama masih diberikan kekuatan. Karena orang di sana adalah nanti aja di hotel juga sama, di Masjidil Haram juga sama. Itu biasanya ujian keimanan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah jadikan bahwa haji adalah pesan dari Allah SWT dalam rangka 3: bersyukur kepada Allah, mencintai kepada Allah, dan menghargai terhadap semua manusia. Jadi kuncinya haji, kita berhubungan kepada Allah di sana tidak ada batasnya. Sudah di depan Baitullah, pasti Bapak Ibu orang yang beriman pertama kali melihat Ka'bah nangis, kecuali orang-orang yang musyrik, kecuali orang-orang yang kafir. Seperti apapun lemahnya umat Islam keimanannya, begitu melihat Ka'bah pasti nangis. Karena dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, Baitullah Ka'bah itu selalu didoakan oleh umat Islam. Maka orang yang pertama kali menatap Ka'bah pasti akan meneteskan air mata rindu, air mata cinta, air mata yang mendatangkan kasih sayang dari Allah SWT. Nanti kalau sempat Bapak Ibu mendapatkan rezeki, dekaplah Ka'bah. Di saat sudah selesai tawaf, mudah-mudahan ini kloter-kloter pertama belum terlalu banyak, dekaplah Ka'bah seperti Bapak Ibu merangkul anak atau merangkul orang tua, dan rasakan kenikmatan di dalam hati, di dalam dada. Begitu lamanya kita menanti untuk bisa melihat Ka'bah, di saat itulah Ka'bah ada di hadapan kita dan mampu kita pegang. Tidak ada kenikmatan di dunia ketika berdoa yang melebihi kita berada langsung di hadapan Ka'bah. Bapak Ibu, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita 3 masjid yang selalu diusahakan untuk bisa berkunjung kepadanya: Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Madinah, dan Masjidil Aqsa. Nah, tujuan di dalam melaksanakan ibadah haji adalah karena mensyukur nikmat, karena mencintai Allah, dan untuk melihat begitu luasnya bumi Allah. Semua orang datang dengan berbaju yang sama nanti di Arafah, dengan mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hakikat yang sama, adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang selalu dianjurkan dibaca dan semua sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana saja, kapan berada, selama berada di Masjidil Haram atau di lingkungan Mekah, perbanyak doa itu. Karena doa itu adalah doa yang dapat memberikan semua apa yang Bapak Ibu inginkan. Termasuk doa-doa yang kalau tawaf pertama nggak hafal, tawaf kedua nggak hafal, nggak harus sulit-sulit. Lakukan saja, bertakbir, bertasbih, bertahlil, dan kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pesan saya yang terakhir, Al-Hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah di Arafah. Maka Bapak Ibu konsentrasikan tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah untuk selalu memohon kepada Allah bahwa orang yang berada di padang Arafah itulah yang disebut dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Di sana berlama-lama, tapi kalau tanggal 8 dan 9-nya dan puncaknya tanggal 9 tidak di Arafah, maka tidak dianggap belum menunaikan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, dari sekarang jaga kesehatan, jaga niat, jaga perilaku. Ada 3: tidak suka berdebat, tidak suka berkata yang memanggil birahi, dan juga tidak boleh menyakiti. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di sana orang yang rewel biasanya banyak musuhnya. Orang yang gampang diatur semuanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa semoga Allah mudahkan. Karena haji adalah panggilan dari Allah, maka serahkanlah jiwa dan raga kepada Allah.
Allah yang akan mengatur semua. Jangan pernah mengatur kepada Allah, karena orang yang mengatur Allah nanti Allah akan berbalik seperti mengambil dunia dan seisinya. Mari kita beristighfar terlebih dahulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa sahabati rasulillah. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك بأسمائك الحسنى أن تسلمنا أجسادنا وأن تعفي علينا أجسادنا وارحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا